Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892150 akan menjelaskan materi etika bisnis dengan judul Penerapan Etika Profesi dalam Dunia Pekerjaan oleh dosen pengampu Roma Iskandar SEMM. Selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama. Sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu terlebih dahulu maksud dari etika profesi ataupun apa sih pengertian etika profesi tersebut. Etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang sifatnya profesional kepada masyarakat. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kita berada dalam dunia masyarakat, ketika kita dalam pekerjaan, kita harus tetap bersikap profesional dimanapun kita berada. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita harus mengutamakan profesional dalam dunia kerja. Dan di sini etika profesi memiliki beberapa prinsip yang harus kita tekankan dalam dunia kerja. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Maksudnya apa sih? Prinsip tanggung jawab adalah semua karyawan yang bekerja mengemban tanggung jawab dari masing-masing deskripsi pekerjaan mereka sendiri. Maksudnya ketika kita diberikan tugas, kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan tersebut. Apapun yang terjadi, resiko yang terjadi dalam kerjaan tersebut ataupun dalam lingkungan kerjaan tersebut, kita harus tetap bertanggung jawab karena itu adalah sebuah amanah yang diberikan atasan kita kepada kita untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Prinsip yang kedua yaitu keadilan. Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesi, karyawan harus menghormati keadilan. Yaitu contohnya seperti dalam dunia kerja tidak harus membeda-bedakan antara atasan ataupun bawahan dalam artian tidak merendahkan satu sama lain. Yang ketiga, prinsip pemenang atau otonomi. Maksudnya adalah jika karyawan bekerja dan memiliki posisi di perusahaan, ini berarti bahwa karyawan memiliki wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat melakukan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya ada batasan antara atasan dan bawahan. Yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Maksudnya adalah integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip-prinsip moral pada orang yang telah dilakukan secara teratur dalam profesi atau pekerjaan karyawan. Maksudnya adalah kita harus mempunyai prinsip tersebut dalam dunia pekerjaan. Contohnya prinsip kejujuran. Dimanapun kita bekerja, kita harus mengutamakan kejujuran agar ataupun kita dapat dipercaya dalam dunia kerja apapun. Selanjutnya adalah fungsi etika profesi. Fungsi etika profesi apa sih? Yang pertama, sebagai panduan bagi karyawan pada prinsip-prinsip profesional. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk suatu profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Yang pertama, sebagai panduan bagi semua karyawan. Intinya, prinsip-prinsip etika profesi. Intinya profesi ataupun etika yang di dalam dunia pekerjaan menjadi sebuah panduan untuk karyawan tersebut agar mereka tetap bekerja secara profesional dan bekerja dengan baik dalam dunia kerjaan mereka. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial. Intinya dapat mengontrol diri kita dalam dunia sosial apapun dalam bersikap dan dimanapun kita berada. Yang terakhir, sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Dalam artian tidak ada yang menghardik ataupun merendahkan kita dalam dunia pekerjaan ketika kita mempunyai etika profesi dengan baik-baik. Selanjutnya ada manfaat dari etika profesional. Dari etika profesi ada 3. Yang pertama adalah perlindungan dan jaminan aset perusahaan. Maksudnya adalah ketika karyawan memiliki etika yang tinggi dalam lingkungan kerja, maka biaya pemeliharaan perusahaan akan menurun karena karyawan memahami bahwa mereka harus menjaga mesin dan peralatan yang menjadi fasilitas umum dan pribadi dari perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu produktivitas meningkat. Saat karyawan menghargai pekerjaan yang diberikan, mereka akan melakukan semua pekerjaan yang diberikan tepat waktu dan mencapai target yang ditetapkan. Yang ketiga adalah citra publik perusahaan meningkat.
Maksudnya adalah citra publik suatu perusahaan dapat meningkat jika perusahaan dipenuhi oleh karyawan yang menjalani etika profesi dengan dedikasi penuh. Intinya adalah etika profesi itu sangat penting dalam dunia pekerjaan dan dapat membangun jiwa ataupun kepribadian karyawan tersebut menjadi lebih baik dan mendapatkan citra publik yang sangat baik di mata perusahaan-perusahaan lain. Tentunya etika profesi memiliki beberapa tujuan. Tujuan etika profesi adalah yang pertama, menghormati martabat profesi karyawan. Intinya kita satu sama lain dengan karyawan lain harus saling menghormati. Entah itu mereka berada di bawah usia kita ataupun mereka usianya berada di atas kita. Yang kedua, memelihara dan mengatur kesejahteraan. Menjalin persaudaraan dengan baik dengan karyawan lain. Yang ketiga, meningkatkan dedikasi kerja. Dedikasi kerja maksudnya adalah memberikan pekerjaan yang baik kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mengembangkan kualitas profesi. Intinya kita harus mengembangkan profesi kita, mengembangkan kualitas pekerjaan kita agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kelima, menaikkan pelayanan profesi demi keuntungan pribadi. Intinya, dan dimanapun kita bekerja, kita harus bisa menguntungkan diri kita dalam dunia kerja tersebut. Yang ketujuh, menentukan standar dasar untuk profesi. Ini kita harus tahu kemampuan kita ataupun standar pekerjaan kita tuh sampai di titik mana sih. Dan yang terakhir, menjaga dan menaikkan kualitas perusahaan lebih profesional. Kita harus membuat nilai ataupun citra perusahaan kita lebih baik dari sebelumnya dan mendapatkan nilai plus dari perusahaan tersebut atas kerja keras kita selama ini. Di sini juga ada pentingnya penerapan etika profesi dalam dunia pekerjaan. Menurut Ida Wijayanti, selaku dosen mata kuliah Etika Humas UPN atau Veteran Yogyakarta, etika profesi merupakan sebuah panduan dalam melakukan tugas dan kewajiban yang menyangkut dengan orang lain. Menurutnya, ketika masuk di dalam dunia kerja yang melibatkan publik, maka etika diperlukan agar dalam melakukan tugas tidak menjadi semena-mena. Etika ini sangat penting karena berfungsi untuk melindungi orang yang memiliki profesi agar tetap berada di jalur yang benar dan senantiasa bisa menjadi profesional. Ida juga mengibaratkan dunia akan liar apabila tidak ada etika profesi. Ketika di dalam dunia pekerjaan kita tidak memiliki etika, maka hubungan kita ataupun dengan orang lain maka akan tidak berjalan dengan baik. Intinya kita tidak bisa menghormati atasan ataupun kita tidak bisa menghormati karyawan lain karena kita tidak punya etika moral dalam diri kita sendiri. Maka penting sekali etika profesi dalam dunia kerja. Karena tadi sudah membahas pentingnya etika profesi dalam dunia kerja, ada salah satu contoh tentang pentingnya penerapan etika profesi dalam akuntan. Maksudnya adalah etika profesi dalam bidang akuntansi sangat perlu memperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal-hal yang tidak menginginkan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia kerja tersebut. Hal ini melakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang akuntan yang profesional. Di sini ada contoh penerapan etika profesi dalam dunia kerja pada kedokteran. Sebagai contoh, kita dapat mengambil etika profesi kedokteran yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik dalam menjalankan kegiatan kedokteran. Dalam hal ini, lingkup kode etik profesi kedokteran mencakup perilaku dokter terhadap pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerjanya. Yang pertama, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Maksudnya dokter juga dalam dunia kerja, mereka harus memperhatikan etika mereka dalam bekerja sesuai atau tidak dengan standar kedokteran ataupun standar dari rumah sakit tersebut. Yang kedua, memberikan rujukan bagi pasien ke dokter lain yang memiliki keahlian yang lebih baik bila diperlukan. Tentunya ini sangat penting ketika sebuah rumah sakit ataupun sebuah dokter tidak mampu menangani suatu pasien, maka dokter tersebut wajib merujuk pasien tersebut ke rumah sakit lain ataupun dilayani oleh dokter lain. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan pasien bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia. Maksudnya adalah aib ataupun rahasia pasien itu harus dijaga dengan baik oleh dokter tersebut karena itu merupakan sebuah etika dalam dunia kerja, etika melindungi rahasia dari pasien tersebut. Jadi, maksud dari semua materi yang telah saya sampaikan adalah etika dalam dunia kerja itu sangat penting. Ketika kita tidak punya etika, maka dunia kita akan liar.
kita tidak tahu caranya menghormati atasan, ataupun kita tidak tahu caranya menghormati karyawan lain. Kita tidak tahu caranya berbicara dengan atasan kita bagaimana. Ketika kita berbicara dengan teman dalam dunia kerja kita bagaimana. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah etika profesi dalam dunia pekerjaan itu sangat penting, di mana posisi atasan dengan bawahan harus mempunyai etika. Bagaimana cara berbicara dengan atasan, ataupun membedakan cara berbicara dengan teman, karyawan, ataupun teman sepekerjaan kita lainnya. Contohnya, misalkan di dunia pekerjaan saya, bagaimana cara menghadapi ataupun cara etika kita, penerapan etika profesi kita kepada customer kita bagaimana. Profesi itu sendiri adalah sesuatu yang kita jalani dengan maksud dan tujuan tertentu, yang dimana memiliki tujuan yang sangat berarti untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.